2022 kemarin aku ngelihat bahwa ini momentum, aku udah 10 tahun aku punya mimpi ini tapi kok nggak aku terusin gitu kan. Mm-mm. Menantang 2022 banget. aku udah mulai lagi nih nulis. Hai guys, balik lagi sama aku Lukman Hans. Nah, di konten ini aku akan ajak kalian ngobrol-ngobrol karena kita akan bikin konten tentang kata istri. So, di sini aku mau kenalin istriku untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Bisa kenalin dulu siapa namanya? Halo, aku Mona, istrinya Lukman Hans. Nah, di konten ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang apa sih bidang yang lagi aku tekunin sekarang, tentang bidang kreatif, terus juga tentang gimana rasanya menjadi istri seorang penulis. Oke, oke. Gitu ya. Ya, Seperti sehari-hari kan kita banyak ngobrol, banyak nanya, banyak hmm, sharing. Terus kita kepikiran kenapa ya kok nggak obrolan kita ini nggak kita bikinin konten aja gitu kan? siapa tahu bisa jadi learning buat orang lain juga kan. Termasuk Siapa siapa tahu tahu, bisa ngasilin duit ya. Nah, maybe. Tapi itu yang dia. paling pentingnya sih buat berbagi ya. Iya, benar. Kalau tujuannya bisa sharing, terus bisa uh, bikin kita juga apa, terus belajar di saat yang sama bisa ngasilin income ya itu bakal bagus banget gitu kan. Nah, di konten sekarang ini kita akan sharing-sharing dan aku ada beberapa pertanyaan singkat aja yang aku mau nanya ke istriku. Makanya di sini nama kontennya itu kata istri. Pertanyaan pertama Hmm. nih, waktu kita pendekatan dulu, apa yang kamu rasain waktu tahu kalau salah satu kesukaanku itu nulis, nulis karya-karya kreatif. Ini sambil ingat-ingat ya dulu waktu kita pendekatan, terus juga eh, masa-masa kasmaran lah ya. Apa yang kamu Pertanyaannya nggak di rasain? briefing ya. Ya sini spontan aja, kita ngobrol ngalir, tapi dari pertanyaan yang aku ajuin. Jadi, yang dirasain sih sebenarnya lebih ke kurang bisa relate ya karena kan aku nggak datang dari bidang atau backgroundnya bukan bidang yang berkaitan dengan hal-hal yang menulis atau hal-hal kreatif. Aku dulu sekolahnya jurusan akuntansi, jadi tuh kayak agak jauh dari bidang-bidang kreatif atau menulis. Tapi sambil seiring berjalannya waktu, jadi lebih memahami, mungkin lebih memahami bidang kreatif dan menulis itu seperti apa. Itu sih. Dulu waktu kita lagi PDKT, penasaran nggak? Kan katanya dulu sempet ngecek-ngecek blogku, apa Instagramku gitu-gitu. Penasaran juga sebenarnya bidang menulis itu seperti apa kayak gitu. Cerita-cerita yang ditulis itu seperti apa. Karena eh, memang aku sendiri juga ada baca-baca buku, tapi mungkin itu genre yang berbeda dengan apa yang ditulis di blognya Lukman Hans. Hmm. Emang kayak yang aku share ke teman-teman lewat konten Instagram atau konten tulisanku di Medium, emang sebenarnya udah lama banget aku itu udah suka nulis, suka nulis narasi kreatif ya, prosa, cerpen atau kayak termasuk prosa paling pendek yang aku kasih nama 12 aja, fiksi dalam 12 kata. Nah, em, emang udah lama banget, bahkan sebenarnya aku inget dari awal aku mulai nulis kreatif itu ya tahun 2012. Cuma memang challenge-ku itu untuk tetap konsisten gitu. Untuk Ya. terus nulis, terus konsisten, terus berkarya, akhirnya sampai karya itu juga bisa berdampak ke orang lain atau ke pembacanya gitu. Nah,
dari 2012 itu aku mulai nulis, terus habis itu sempat On and off ya. on and off gitulah. Ya. Karena juga akhirnya sambil ngelakuin hal lain, ada kerjaan lain, ada tugas lain. Jadi emang belum fokus gitu. Tapi kenapa kok itu terus ada di benakku, di pikiranku? Berarti kan memang itu mimpiku sebenarnya untuk terus nulis di bidang Nulis ya. kreatif. Nah, tahun 2017 pas kita mulai deket dan mau nikah itu, aku mulai lagi intensitasnya untuk nulis. Cuma emang Masih challenging ya. challenging juga karena saat itu juga gimana aku bagi waktu untuk lanjut kuliah S2 terus juga sambil lanjutin kerjaan dan lebih banyak memang kerjaanku itu di bidang digital juga untuk deliver konten ke klien. Aku juga dari tahun 2016-17 itu mulai online freelancer gitu kan. Nah, sempat juga kerja ngantor di perusahaan konsultan. Terus di 3 tahun terakhir ini, pas kita jalanin bisnis digital sebagai creative agency, apa yang kamu rasain, apa yang kamu pelajarin dari pengalaman kita 3 tahun terakhir dari jalanin bisnis digital ini? Dari pengalaman 3 tahun terakhir ini, em, aku ngerasa karena ini ngejalanin usaha di bidang digital ini sebenarnya aku ngerasa ini ada privilege-nya. Karena ada apapun tantangannya ya, semua pekerjaan kan pasti ada tantangan ya, tapi ada privilege dari orang-orang yang bekerja di bidang digital karena mereka punya fleksibilitas untuk mengatur waktunya. Mereka juga bisa mengerjakan pekerjaannya ini dari mana saja. Jadi itu yang ngasih privilege. Menurutku itu yang mengasih privilege dari kerjaan ini. Dan sejauh yang kita jalani selama 3 tahun ini, eh, kerja digital ini memungkinkan kita untuk bisa kemana aja. Kayak salah satunya Mobile ya. ya mobile. Kayak beberapa bulan yang lalu kita kan ada sempat pergi ke pulang ke rumah dan dalam waktu yang nggak sebentar. Tapi Dan bisa tetap kerja. tapi bisa tetap kerja karena nggak semua orang bisa dapat privilege itu kan. Setiap orang kan punya pilihannya masing-masing ya untuk pekerjaan dan lain-lain. Tapi kita memilih ini karena kita juga pengen bisa kerja dari mana aja dan bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga juga. Hmm. Karena Kayak emang gitu. kondisi saat ini kita juga ada peranan untuk bisa berkontribusi di community building, upaya community building, yang mana memang kebutuhannya itu kita cukup mobile ya, kayak Iya, kita keluar harus keluar kota, terus juga kota sempat ada beberapa. koordinasi dengan tim dari negara lain, termasuk kayak kita kemarin juga barusan ke GL, Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana memang kebutuhannya cukup tinggi untuk mobile. Iya, Itu kenapa kerjaan digital juga membuat iya. kita Yang kita rasa cocok. juga, iya, yang kita rasa juga kalau kita kerja di kantoran atau bekerja dengan orang yang punya time frame pekerjaan yang udah terset gitu kayak 9 to 5, kita nggak akan mungkin bisa ngejalanin peranan-peranan lainnya ini kayak kayak kemarin kita traveling harus dalam waktu beberapa waktu. Ya. Ya balik lagi tuh pilihan sih ya. Nah, oke. Terus aku mau nanya uh, your opinion or your perspective tentang, kan seperti yang tadi aku sebutin teman-teman. Sebenarnya aku udah mulai mulai melangkah, meskipun itu langkah kecil banget, nulis narasi kreatif itu 2012. Nah, 2022 kemarin aku ngelihat bahwa ini momentum, aku udah 10 tahun, aku punya mimpi ini tapi kok nggak aku terusin gitu kan. Menantang banget. 2022 aku udah mulai lagi nih nulis narasi kreatif ya. Ada karya baruku yang aku kasih nama Cerpen A4. Mulai aku tulis tahun 2022, aku mulai share ke Instagram, aku mulai tulis di Medium. Nah, sekarang dari 2022 sampai 2023 ini aku mulai seriusin lagi untuk terusin
nulis, Iya. karena bahkan aku udah mulai lihat bahwa oke, ini juga harus aku lihat sebagai karir gitu. Aku harus ngembangin karir kepenulisan ini untuk diseriusin lagi. Nah, aku pengen nanya nih, pandangan istriku tercinta, gimana kamu ngelihatnya suami kamu Hmm. ini menentukan pilihan di karir menulis ini? Hmm. Sebenarnya, hmm, apapun pilihannya, eh, apapun pilihan bidang karirnya, harus dijalani dengan konsisten dan ketekunan. Itu pertama kan. Jadi kita kita sering ngobrol juga kan setelah beberapa waktu ini di tahun 2000 berapa dulu pertama nulis 2002 2012, 2012 mulai nulis. 2002 aku masih SD kan. Oh iya ya. Ya Ya. ya. 2012 ya mulai Hmm. nulis terus eh, konsisten terus berhenti gitu kan. Terus 2016 atau 17 Hmm. gitu kan itu mulai konsisten nulis dan aku ngelihat juga tulisan-tulisannya itu sebenarnya lumayan eh asik sih karena itu kayak sesuatu hal tentang Masih perjalanan kan ya. masih lumayan ya. It's Ya. okay. Berarti it needs progress gitu. Iya, It iya. needs improvement, harus lebih baik lagi. Nah, itu Heeh. harus terus diasah ya. Iya. Dan itu udah lumayan konsisten kan, kayak Hmm. hampir seminggu sekali ya atau Iya, beberapa iya, iya. hampir setiap hari ada terus menghasilkan karya-karya tulisan. Terus sempat berhenti. Nah, sekarang gimana kalau sudah yakin untuk memilih karir ini, berarti kan perlu terus konsisten, perlu terus disiplin juga untuk terus menulis setiap hari sampai eh, menghasilkan sesuatu. Tapi juga, tapi Menghasilkan ada baik untuk kita maupun untuk banyak orang ya. sampai menghasilkan maksudnya sampai berdampak kan untuk Hmm. orang lain. Nah, itu Iya. kan yang terus kita ekspor ya. Memang akan butuh waktu. Tapi juga seiring berjalannya waktu sambil dijalanin, sambil nulis, pasti kita akan belajar sesuatu juga kan. Kayak misalnya kemarin kita ada explore, oh mulai nulis temanya apa. Kita mulai belajar juga dari ilmu marketing yang selama ini kita pelajari. Oh Hmm. ternyata ternyata karya yang kita buat itu juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan market misalnya. Berarti kan Hmm. kita juga perlu Explore memahami terus. ya audiens kita siapa dan Hmm. terus menerus dilakukan menulis dan terus explore audiensnya siapa. Untuk memahami Secara audiensnya siapa dan memahami value seperti apa yang iya. bisa kita share ke audiens itu gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Dan disiplin. Nah, itu ya. Itu Itu pengingat yang dari challenging iya bener. Aku buat sendiri semua juga orang. ngerasain ternyata minat itu nggak cukup, tapi juga harus Hmm, ada, kan banyak orang bilang kerja keras gitu ya. Nah, ini iya, sebenarnya yang harus dilatih terus, dan iya, kerja keras kalau diimbangi sama kesukaan minat akhirnya kan ya kita enjoy gitu ya. Nah, itu yang iya. aku mulai mulai ngerasain sih, ternyata relevansinya antara kerja keras dan juga Mm-mm, menikmati prosesnya. mm-mm, Nah, ini sekarang tinggal gimana terus dilakuin, terus iya, diimplementasiin. iya. Tahu nggak sih aku pernah baca di salah satu artikel, kalau nggak salah ini eh, artikel itu bilang gini, jangan ketika kamu bekerja atau melakukan suatu pekerjaan, eh, ketika kamu udah nggak bisa bertumpu pada motivasi, kamu itu harus bertumpu pada kedisiplinan. Hmm. Karena motivasi itu kadang naik turun kan ya. Kadang kita ngerasa begitu termotivasi untuk melakukan sesuatu, untuk nulis atau untuk Hmm. apapun. Tapi kalau motivasi itu hilang atau menurun lah misalnya, kita jadi kayak nggak punya keinginan untuk melakukan itu kan. Tapi kalau Hmm. disiplin, kita bertumpu pada disiplin, kita udah terbiasa melakukan ini misalnya setiap jam 7 pagi saya baca buku atau setiap jam 7 pagi saya nulis. Kedisiplinan itu yang memungkinkan kita untuk bisa terus melakukan kerjaan yang kita kerjakan. Ya, ya, benar. Ini pengingat sekaligus motivasi ya.
Iya, dari istri tercinta, iya, dari pengingat ini untuk terus kita semangat iya, sama-sama explore terus. iya. Oke guys, sekilas ini tentang kata istri, tentang profesi atau karir yang aku pilih sebagai penulis atau konten kreator di bidang kreatif ya. So, nantikan, Besok ngobrol apa lagi nih? nah itu topik-topik yang kita bahas, kita akan share kayak gini, kita explore bareng kayak gini, yang aku akan share Mhm. dalam konten kata istri. Oke, thank you. See you next See konten ya. you.